dalam kemudian dari sehari tak pernah lepas dari selalu aroma cek putona kok penipun foto tapi cek putona beda foto hajat musuh ibtirah. Orang-orang yang ampun musyahadah, orang-orang yang ampun kenal semak ke Allah, kau di anda ketika selalu merasa cek putona ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ketika saya perlu juga ikaw ini dipahami oleh kita. Orang-orang arif ketika orang-orang yang ampun andi sifat la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Iparloh dan golem mutawalla Imam Ahmad bin Athaillah ketika menjelaskan tentang arif, sifat-sifatnya orang arif. Keangkui ketan goles saja bisa terangsang, bisa terok pola-pola. Karena cek ejukan sama Allah berarti orang si arif. Pasera orang-orang si arif itu orang-orang si memang EPL sama Allah. Orang-orang si memang ekaliburi dicintai oleh Allah. Peningking karena usaha, peningking karena ikhtiar atau sabab nikah. Walaupun menurut Imam atau Syekh Abdul Qadir Jailani bisa juga kalau dapat ke tingkat arif dari itu kama penting dari itu karena hal-hal lepas hal-hal sibuk agar dia salah satu imam pernah kita sampaikan di Masjid Nurul Jannah, Imam Sufyan As-Sauri. Imam Sufyan As-Sauri ketika diangkat menjadi wali Allah, orang yang dicintai sama Allah, orang yang dilindungi sama Allah. Benih karena ibadah-ibadah, benih karena puasanya, benih karena tahajudnya, sedekahnya. Tetapi karena anti pemikiran, keangkui abad naga itu bisa terlihat bagus tata keramanya di depan Allah. Apa yang dilakukan selama 40 tahun, Imam Sufyan As-Sauri itu tak pernah datang ke masjid sampun ada. Jadi adzan dari 5 menit datang, adzan dari 10 menit datang ke masjid. Ini Imam Sufyan As-Sauri selama 40 tahun. Saya ke dalam tata kerama saya itu dia diangkat oleh Allah menjadi wali, menjadi kekasihnya dengan cara memperbaiki akhlak atau tata kerama oleh Allah. Ini kan satu rangsangan kati nampak aku nih kayak kesenangan Allah, cintai Allah, kerja tafakur bermas sekiranya Allah nih kan senang. Akat dia Imam Sufyan As-Sauri. Contoh gambaran manusia umpamana semakin ketentu ulah ngabula dikasih tomore. Ketika membantu nasi tomore. Sekaliman bos gelap atau majikan si gelap ni kan setiap kolektor minta kopi terus. Setiap kolektor minta kopi. Ngolok kalau pembantunya minta kopi. Pembantu kat itu akhirnya cerdas sendiri pemikiran. Kang bisa senengi kalau majikan gelap, maka sebelum dipanggil setiap jam 7 mereka sudah disediakan kopi. Kita membantu saya jadi kopi. Saya kena majikan negara dengan menjadi senang. Sama sekarang Imam Sufyan As-Sauri. Sebelum dipanggil oleh Allah, adzan saya panggilan. Dia sudah datang duluan ke masjid 5 menit atau 10 menit sebelum dipanggil Allah sudah datang. Selama 40 tahun. Akhirnya diangkat oleh Allah menjadi kekasihnya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, orang-orang
saya kenal ke Allah ni kan orang-orang saya kesenangi Allah ni kan la khaufun alaihim wa la hum yahzanun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi pakai ya heran dalam keterangan tafsir itu makna dia tidak akan mendapatkan pertanyaan dari mungkar nakir karena la khaufun alaihim, dia tidak punya rasa takut. Di mungkar nakir kan digambarkan malaikat bengis, malaikat mata merah dan sebagainya. Nah, orang-orang ini tidak akan punya rasa takut dalam artian dimaknai mereka tidak akan tidak akan ditanya-tanya manrok buka, nabi juga dan sebagainya. Jika Nabi kaulun sampian, kita senangi Allah Subhanahu wa taala, cintai Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semoga di saat atau detik-detik sebelum kita meninggal yang adanya makam gading tosan Allah Subhanahu wa taala. Satu nafas yang keluar dari orang si arif ke Allah, dia kenal Allah ni kan. Dari ibadah orang sampai tahun. Setiap saat dia itu bernafas lebih baik dari 60 tahun. Nah, orang-orang arif billah ni kan andik sifat, andik karakter, andik kebiasaan itu dalam kehidupan sehari-harinya ini kan dua di antaranya. Yang pertama yang tidak dintok dawamu tirarihi ilallah ta'ala. Pun are pun saat mereka selalu merasa butuh ke Allah, merasa butuh ke Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah masa tak putus, selalu butuh ke Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan soki, dalam keadaan miskin, dalam keadaan apa saja selalu sangat butuh kepada Allah. Ini di antaranya orang si arif Allah, si kenal Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang kebanyakan, orang-orang seimam pembeni arif billah ni kan biasanya butuh ke Allah ni kan temporal, sewaktu-waktu. Tobat butuh ke Allah. Tidak segala butuh. Contoh, kalau disantai, baru datang dari Jakarta, baru datang dari Jakarta, cek dulu bulan, baru pas 100 meter dari rumah sakit Depok, kenangan kenapa si guru virus corona di Jakarta. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah saya pun cari tanah sentri ini. Ketika ada pengumuman virus corona sampai di Depok, maka perubahan secara signifikan masyarakat sekitar itu sangat terlihat. Ada perubahan signifikan. Artinya ini si biasana mungkin dokter pangeran tiba-tiba hilang. Si biasana ini kudikna macam tiba-tiba tak macam boleh. Karena apa? Karena takut. Nah, dengan takutnya itu ada perubahan sikap, butuhnya kepada Allah meningkat. Butuhnya kepada Allah meningkat. Nah, neka saya baca kebutuhan ke Allah neka secara temporal, secara sewaktu-waktu munculnya sewaktu-waktu. Sesagingnya virus corona naudzubillah berita kamu, kira-kira ke apa? Perasaan kita terpilih, kira-kira yo panik, ya Allah, salam ya Allah, kan kan? Salam ya Allah. Masker kabur pakai muruk tengok apa? Ke Allah semakin tersambung. Ini kan karena kita memang namanya butuhnya kepada Allah memang ada sabab pada saat tak angkat dia orang saya ampun kenal ke Allah yang sudah arif. Ya, kira-kira seperti itu. Katina apa caranya sih bisa ampun nikah selalu merasa butuh sewaktu-waktu, tetapi setiap saat selalu merasa butuh kepada Allah. Katina apa caranya? Nah, ini harus dipikir, harus ingat kita fakuri baru caranya. Nah, satu kasus, satu pemikiran yang muncul dari tafakur dan gaulun mungkin juga menjadi tafakurnya kita semua.
Kenapa abad supaya selalu merasa butuh ke Allah? Ambil saja satu contoh iman sebenarnya apa? Iman sebenarnya apa? Bisa saja setiap saat dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja, sangat bisa. Karena menggoda orang andi prasangka, andi keyakinan di dalam abadnya bahwa dia itu aman, imannya itu aman akan terus dibawa sampai mati. Iman untuk apapun tak kira hilang. Mereka orang sudah syirik, sudah merasa punya kekuatan selain Allah, anti kekuatan. Padahal kita semua tidak punya kekuatan. Bila boleh iman mereka bisa cabut. Nah, dengan cara punya pikiran seperti ini, seperti itu, iman mereka cabut, maka kita akan terus merasa butuh kepada Allah. Ya Allah, butuh Allah. Jangan sampai cabut iman dia. Di antara cara-cara kafir, apa mereka bisa terus selalu butuh. Dawam ibtiraihi ila Allah ta'ala. Di dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan sakit, dalam keadaan boros, orang si arif billah nika, orang si ampun semua Allah nika, si dapat kamakam arif ma'rifat billah nika, sudah itu merasa butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, si kedua, lanjutnya yang belum selesai. Sifat kedua daripada orang-orang si arif. Atsani tining sifat yang kedua ada muqarrarihi ma'awirillah. Tak andi pekokok, tak andi teguhan, tak andi pegangan kepada selain Allah. Artinya orang-orang kafir itu yang menjadi pegangannya, yang menjadi ketetapannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah dia tidak pegang, dia tidak jadikan pijakan. Fal arifu maka tineng orang si arif la yakunu ma'a ghairillah hajatuhu. Tak ada orang si arif tidak dekat salena Allah hajatuhu kebutuhannya. Tidak pernah butuh kalena Allah. Ya, karena kami bisa kamanusa tak butuh. Mak butuh kamanusa jadi dengan pemikiran orang si arif mereka manusia pada butuh kafir. Mana tinggal butuh orang si butuh Allah jadi pada butuh. Di pemikiran seperti itu. Se'arwa butuh ke Allah, se'be butuh ke Allah, engkau butuh ke Allah. Apa engkau butuh ke A? Apa butuh ke B? Coba ada butuh pada tadi kekuatan. Dia dengan pemikirannya itu yang menjadi pegangannya hanya Allah. Tak ada cari tanah orang arif dengan ngemes ke orang yang tak ada. Tak ada cari tanah orang sekenal ke Allah dengan minta teroy, kan diserana orang tak ada. Orang-orang saya ketiga itu orang-orang awam, orang-orang rata-rata, orang-orang sedikit lebur ngemis ke orang, lebur terus simpati na orang, terus kesenangan orang. Nah, ketika orang-orang sedikit tingkat awam, masih belum masuk ke tingkat ini. Wala sukunu dan ketentramannya, ketenangan hatinya juga tidak kepada selain Allah, selalu kepada Allah. Tenangnya, tentramnya hatinya itu dengan Allah. Mana bi orang-orang awam, orang-orang yang di bawahnya itu kan bodoh tentramnya dengan kesen. Jadi karena banyak kesen bodoh, tentram, aman. Tapi bila kesen ada, susah. Bila anak nasihat, tapi berkeluarga tenang. Bila sakit susah. Ketika memang masih di dalam tingkatan orang-orang di bawah. Ini cari ma'arif mengibat berdebut. Karena keulauan sampian semoga angko arang takbillah. Tidak bisa juga karena memang ada tanda-tandanya. Li'anna qalbahu karena sangkuna atena orang arif nikah rahala ampun mangkat berjalan minal kauni dari makhluk dari alam ilallahul mukawwin kepada Allah yang menciptakan alam. Karena hatinya orang arif nikah sudah berjalan menuju Allah. Tidak lagi di tingkat manusia, di tingkat makhluk. Yang kita usah jauh. Banyak orang kan karena anti kelakuan, pekerjaan, gaji tetap, ini kan tenang, sudah aman, merasa aman. Gajinya bulan
Bagaimana bisnisnya sekian sudah bisa diprediksi dengan itu. Tapi nalika tiba-tiba bangkrut, bagaimana pekerjaannya dipecat, bagaimana dicabut unsur di Jakarta, susah. Nah, ya biasa, itu memang sifatnya orang-orang yang belum arif. Wa in tarahu ban nalikana ningali sampean modati sampean kuda ka orang arif nazala turun ila ghairillah dakalina Allah. Nah samangke beda kiai beda wali orang sekenal Allah, tiba-tiba dia dilihat oleh kita turun kepada selain Allah, artinya lebur ke bini, lebur ke anak nama katina pacaran menyikapinya. Fabil idni wa adil hukuk itu semata-mata karena mendapatkan izin dari Allah dan semata-mata karena melaksanakan hak-haknya sebagai seorang hamba. Jadi, sekalipun orang yang kenal ke Allah, orang arif billah nega sewaktu-waktu entar kakau lewan sampean, ya penjaga kan tak foto boleh ke manusia, tapi ternyata dilihat orang arif billah, wali tapi masih entar ke manusia. Itu semata-mata karena mendapatkan izin dari Allah, bukan karena semata-mata melaksanakan hak-haknya sebagai seorang hamba. Agar jika binina ke anaknya, ya dia tetap sayang, cinta ke anaknya, cinta ke binina. Tetapi itu semata-mata karena memang menunaikan haknya, sedangkan hatinya itu tetap kepada Allah. Jadi apapun Allah yang menjadi tujuan utamanya. Sedangkan yang lain itu hanya semata-mata menunaikan hak-hak saja. Fal arifu maka tineng orang arif man gak itu orang ingkulta nalikana atanya sampian lahu dak ka orang arif ka itu man ladzi turiduhu min hadhil hayat pona pas eka sukani sampian seka terus sampian itunya ka itu ikan ini dalam kaulian ka itu nalikana orang arif tanya aki sampean teron apa, ingin apa di dalam kehidupan dunia ini? Aja baka maka aja orang hari kelak kada kasampian uridu kaula terro mayuridu Allah ponapa saya kasukane Allah ada kebetulan. Itu jawabannya. Nah, kamu ingin apa? Jawaban dengan ya engkau terro apa saya terro Allah. Tak pernah di jawaban agak dia umpamanya mungkin ditawari agak pada orang soki penter asokor umpamanya pada orang miskin tak sabar karena terus sekama sambian jadi orang sabar jadi orang miskin sabar napa terus jadi orang soki bukan penter asokor ini kan pada makam mulia nih pada derajat si mulia. Jadi orang soki tapi pintar asok jadi orang miskin tapi sabar sama-sama makam yang mulia, derajat yang mulia. Maka mereka ditawarkan ke orang arif nikah jawabannya tak milih. Misalnya menurut kaulan sampean mungkin milih dulu terus dia orang kaya tapi pintar asok. Punten mana orang arif itu kaulan terropo nafas ikat terway Allah. Apa jawaban Allah nih pada teori kaya sekor narema, pada teori miskin sekor narema. Ini kan jawabannya orang yang arif billah. Di antara ciri-cirinya, timun sampai ditanya ke orang benar terus apa itu nyari? Mungkin dia jawab terus ini terus itu. Dijawab gimana nih? Benih arif billah. Gimana benar Tapi mau jawab iya kok lah pajak Allah enggak pada teori iya pada teori iya. Nah ini kan sudah tanda bahwa itu orang arif billah. Wa in qulta banalikan atanya sampeyan lahu dak ka orang arif man ladzi yusiduka minad dunya apa sih atau dia kibutna senang itunya yang membuat kamu bahagia di dunia itu apa? Aja maka aja orang kenal Allah kendak ridho Allah bisa membuat orang arif ini senang cuma apa? Ridho Allah benitunya, benih pangkat, benih jabatan, benih macam-macam. Cuma saya kesenang nikah itunya menoleh di danau Allah. Wa in qulta ban
Nalikana atanya bekna sampeyan lahu da ka orang arif malladhi yuhibuka min hadhil kaun, apa sih bisa membuat engkau itu takut, kabut takut dari makhluk atau dari alam dunia dia. Ajabaka maka jawab orang si arif kepada Allah, suhtullah, murkanya Allah. Saya kata murkanya Allah, saya membuatnya senang, ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Wa in qulta bannalikana atanya sampeyan lahu ka orang arif man huwa mahbubuka alladhi yumliku qalbaka ajabaka mahbubi Allah wahdah subhanahu wa ta'ala. Mon etanya aki orang arif eka siapa eka senengi betna, siapa yang membuat yang kamu cintai, yang memenuhi hatimu, yang ada di hatimu itu siapa? Ajabaka maka ini yang menjawabkan kepadamu mahbubi yang kucintai Allah wahda adalah Allah semata-mata sendiri subhanahu wa ta'ala. Ini kak di antara sifat-sifat atau karakter orang si ampuan di makom di tingkat paling tinggi. Pada tingkat awam, tingkat orang punya awam rata-rata orang umum, pada tingkat salik, tingkatnya orang yang sedang berjalan menuju Allah. Orang-orang yang terus berusaha mendekat kepada Allah, berjalan tak mandek. Kalau bukan sampean dia kata orang yang berdeka kemana? Beda nabai awam, beda salik, mengocak arif terlalu sombong. Anggaplah kita ada di tingkat kedua, di salik, orang-orang yang sedang berjalan menuju Allah. Tapi ini kan tanda-tanda setiap hari ini kan peningkatan ibadah. Bodoh selalu lagi. Hari ini lebih baik dari hari kemarin. Besok lebih baik dari hari ini. Nah itu orang salik, orang terus berjalan. Menepi abaan seakan-akan dengan kocak orang awam, mabohon dulu kan, umpaman kocak mabohon dulu. Ini lagi orang awam, tapi kocak orang salik, pakun, tak ada perkembangan, mandek, jalan di tempat. Bahkan mungkin malah bisa turun. Kenapa di antara cara-cara cek musik juga kamping oleh fadl dari Allah ketika ini karena fadl karunia langsung dari Allah. Maka ulama menganjurkan jabatan doa kamping oleh rezeki bisa makrifat dari Allah ketika fata'arratu maka mulailah engkau menanam. Dimulai menanam pun artinya dengan menanam itu suatu saat mungkin kita bisa memetik hasilnya. Mulailah menanam. Jangan diam. Dengan cara apa kita menanam? Pertama kita memperbaiki akhlak. Akhlak mulai dirubah akhlak kita, perilaku kita, tingkah laku kita dirubah, semakin dihiasi dengan hal-hal yang baik. Terus dengan cara membersihkan diri dari hal-hal yang dimurkai Allah. Ya, hal-hal sitakerana kebenci iman Allah menjadi tak senang Allah, ini mulai dibersihkan dari kita. Sifat sombong, riya, takabur, merendahkan orang lain, aroma sahabat lebih baik dari orang itu kan mulai dibersihkan. Di antara cara-cara menanam. Kemudian ya, di samping itu juga menghiasi diri ini dari hal-hal yang disenangi Allah. Apa di antara contohnya yang disenangi oleh Allah? Lagi Akatillah Sufyan As-Sauri bisa mengambil hati, bahasa Madura, bahasa Indonesia mengambil hati, tapi bukan mengambil hati Allah, tapi mengambil hati dia menjadi dicintai dengan sifatnya, dengan akhlaknya. Kita juga bisa melakukan seperti itu. Mulai dirubah kebiasaan datang lambat ke jamaah dirubah. Kadang mulai rakaat pertama gitu. Ya udah berdua dengan ngedi. Kalau pun kita kalau kan gitu.
Ibunya saya keluarga itu saya masuk ini umpamanya aroma sering lambat merematkan opo syukur-syukur bisa seperti Sufyan As-Tsauri sebelum 5 menit dipanggil oleh Allah sudah datang, sudah di masjid. Yang ngucap tidak beri masjid ya Allah, panggil muadzin beri masjid ya Allah. Selama 40 tahun Sufyan As-Tsauri seperti itu. Disampaikan bahwa saya entah 40 tahun tak kira kuat. Karena umur saya pada ini dicoba. Sebelum azan sudah di masjid. Bisa ya? Bisa. Menikah bisa menolongi? Bisa. Insya Allah bisa. Minimal bila pun takbir ada langsung mencipta duduk berarti itu mengganggu. Para jemaah sekalian, ini cita-cita orang-orang yang memang pilihan. Jadi orang anti cita-cita terus bisa makrifat Allah nih kan, cita-citanya orang pilihan. Tidak semua orang itunya nih kan, cita-cita nih kan. Bahkan mungkin di antara kita yang hadir mungkin tidak ada yang punya cita-cita seperti itu. Karena digambarkan sama ulama akan dia bintang soraya di cita-cita yang sangat tinggi. Akan dia orang cita-cita dia terus presiden, terus dia presiden. Tidak semua orang itu punya cita-cita ingin jadi presiden. Kadang aku nang untuk tak kira apa aja dosa, tak kira bisa. Jangan orang tani dulu mana sudah ada blok-blok, sudah ada dinding-dinding. Berumah saya hari kata Allah, berumah saya kenal Allah, tidak semua orang di cita-cita bisa kenal kepada Allah. Siapa yang punya cita-cita seperti ini? Ya orang-orang pilihan juga. Orang-orang yang memang dikasihani Allah menjadi kekasihnya. Di keterangan itu sebagai rangsang, sebagai stimulus juga, sebagai motivasi. Muka-muka kalau kenal oning kalau sifat-sifat tadi atau karakternya atau akhlak-akhlak ke orang saya makrifat kan, kalau juga mulai belajar seperti itu, belajar dan minta kepada Allah, minta doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala.